Shalom Tiberias. Shalom. Kasih lu tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya saudara pagi hari ini? Dalam keadaan yang luar biasa, amin. Kita percaya bahwa keadaan kita saat ini dalam keadaan yang luar biasa, tentunya bukan terjadi dalam keadaan yang begitu biasa saudara. Karena Tuhan Yesus ada dalam hidup kita, amin. Hari ini mari sama-sama datang di hadapan Tuhan. Mari berserah, mari memuji Tuhan. Sebab Tuhan yang baik ada bagi setiap kita. Yang percaya boleh katakan amin saudara. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Kita satukan hati. Kita bersatu di dalam doa pagi hari ini. Bapa kami yang baik. Bapa kami yang kami sembah dalam putramu ya Tuhan Yesus Kristus. Hanya melalui Roh Kudus kami boleh mengenal Engkau ya Tuhan yang begitu baik bagi setiap kami. Kami terlalu percaya Tuhan kalau pagi ini ada semua karena campur tangan Tuhan yang ajaib, luar biasa, memberkati setiap langkah kehidupan kami. Dan kami berdoa Tuhan Yesus, Engkau tetap temukan setiap kami pagi hari ini, tetap menjadi penyembah yang benar. Kehidupan kami Tuhan semua terjadi karena kasih setiamu. Sebab itu kami datang dengan ucapan syukur, rindu beri yang terbaik dalam nyanyian kami, pujian kami kepada Tuhan yang baik, yang luar biasa. Dialah Yesus Tuhan bagi setiap kami. Berkati Tuhan ibadah kami pada pagi hari dari pertama, pertengahan hingga pada akhirnya. Sebab di dalam nama Yesus kami terlalu percaya ada kuasa dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Yang sakit Tuhan pasti sembuhkan, yang lemah Tuhan pasti kuatkan, yang terikat Tuhan pasti berikan kelepasan. Di dalam nama Yesus kami datang dengan percaya, kami siap melihat kuasa Tuhan terjadi bagi setiap kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari buka hatimu saudara. Kita sembah Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Yang setuju kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Katakan sama-sama. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, Allah yang dekat. Mari dengan segenap hatimu pagi hari ini sambil angkat kedua tanganmu saudara, katakan di hadapan Tuhan. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas
kesetiaan-Mu sungguh mulia. Kau yang berharga Tuhan dan berharga, oh sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. Ini yang kami mau katakan, Tuhan sungguh indah, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Kami katakan dengan percaya sungguh di hadapan Tuhan. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Mari bersama-sama sambil kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan Yesus Kristus, katakan saudara, sungguh besar pengorbanan, terlalu dalam untuk dimengerti. Amin, amin. Mari angkat kedua tanganmu saudara dengan percaya, katakan sungguh indah, sungguh indah yang Kau pikirkan tentang, tak terselami bagiku, sungguh indah. Mari berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, oh, sungguh indah yang Kau buat dalam hidupku Tuhan. Engkau rancangan yang terbaik bagi setiap kami, selami bagiku, oh, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Mari berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan, kami percaya Kau Allah yang indah selama-lamanya. Mari sembah, mari muliakan Tuhan. Kau Allah yang dahsyat,
hati yang percaya Kau Allah yang indah bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau yang luar biasa dalam hidupku. Kau rancangkan yang indah Tuhan. Aku percaya. Oh, mari angkat tanganmu tinggi saudara di hadapan Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan rancangan yang indah bagi setiap kita saudara. Dia begitu baik, Dia begitu luar biasa. Perbuatan Tuhan yang buat kita menjadi lebih damai lagi saudara. Damai-Mu Tuhan Kau berikan bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Mari kembali angkat puji. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Katakan sungguh indah. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh, katakan sungguh besar. Katakan saudara, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam ya Tuhan. Dimengerti sungguh. Ini yang kami tahu Tuhan. Dalam nyanyian kami katakan Tuhan Yesus, sungguh indah yang Kau tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus saudara. Sorakan haleluya. Haleluya, haleluya Tuhan. Perbuatan-Mu sungguh dahsyat, sungguh luar biasa bagi setiap kami. Hanya di dalam nama Yesus kami menyembah. Hanya di dalam Engkau Tuhan kami rasakan mujizat. Kami rasakan damai sejahtera. Sebab Engkaulah Allah yang layak untuk kami sembah. Terima kasih Tuhan. Ini ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap memuji Tuhan lebih dahsyat lagi. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan, boleh lambaikan tangan kita saudara bagi Tuhan Yesus. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Haleluya. Bersama-sama kita mau bersuka cita. Kita mau angkat syukur yang terbaik bagi Tuhan.
kembali saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Terpuji nama Tuhan saudara. Pada pagi hari ini bersama-sama mari kita saksikan video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan tema firman Tuhan menjadi murid Yesus. Selamat menyaksikan. Yang mau menjadi murid Yesus, persyaratan utama adalah harus memiliki komitmen yang utama adalah mengutamakan Tuhan Yesus. Mengutamakan Tuhan Yesus berarti mentaati perintah yang terbesar. Berarti kita menjaga hidup kita bebas dari penyembahan berhala dalam segala bentuk. Berarti kita berusaha mengikuti jejak Yesus. Kita harus mencari perkara-perkara dari Tuhan di atas perkara-perkara dunia. Jika kita mengutamakan Tuhan, maka semuanya itu termasuk kebutuhan kita, saudara sekalian, akan ditambahkan kepada kita. Pada salib ada kematian. Tetapi kematian yang menghidupkan, saudara. Salib bagi kita orang Kristen identik dengan kemenangan. Kemenangan atas maut. Orang perlu melewati penderitaan dan salib untuk menjadi pengikut Kristus. Setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, mengikut salibnya, dan mengikuti aku. Menjadi murid Yesus kita akan dikuatkan oleh Roh Kudus untuk meninggalkan hal-hal yang dikejar oleh dunia. Hal yang benar-benar penting adalah yang kekal dan kita akan melepaskan diri dari keterikatan dengan dunia ini. Kita beri tepuk tangan yang meriah saudara, kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Video lengkap dari khotbah Gembala Sidang Ibu Pendeta Darniati Pariaji dapat Bapak saudara saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Pada pagi hari ini sebelum kita diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, Bapak saudara terkasih dalam Tuhan, bersama-sama kita akan diberkati melalui suara Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Izinkan kami untuk membacakan dan menyampaikan bagi setiap saudara yang terkasih dalam Tuhan, suara Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dengan judul Jangan Memegahkan Diri, Tetapi Bermegahlah di Dalam Tuhan. Di dalam pembukaan, Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah untuk mendirikan gereja Tiberias. Berkatilah gereja Tiberias, berkati jemaat Tiberias, lindungi selalu jemaat Tiberias dan sayangi jemaat Tiberias. Berikan kepada jemaat Tiberias apa yang diperlukan tercukupi, apa yang dikerjakan selalu berhasil, selalu naik, tidak turun, dan punya roh majikan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Berikutnya, jangan memegahkan diri, tetapi memegahkan di dalam Tuhan. Bagaimana agar kita tidak memegahkan diri, tetapi bermegah di dalam Tuhan? Yang pertama, jangan memegahkan diri. Sebab di luar perlindungan Tuhan, kita tidak mampu menyelamatkan diri sendiri. Dalam 1 Tawarik 29 ayat 11, kita banyak menjumpai orang yang berhasil dan terkenal, dengan mudahnya menjadi berubah hati, yang dahulu baik, rendah hati, ramah, sekarang menjadi berbeda, menjadi sombong. Kita tidak boleh lupa bahwa apapun yang kita kerjakan tidak akan berhasil jika Tuhan tidak turut bekerja di dalamnya. Kita ini hanyalah hamba. Tugas kita adalah melayani, bukan dilayani. Lalu yang kedua, rendahkanlah diri kita di hadapan Tuhan, dan Tuhan akan meninggikan kita. Yakobus 4 ayat 10. Apapun kemampuan, talenta, karunia yang sudah Tuhan berikan, kita harus tetap jalani dengan rendah hati dan penuh tanggung jawab. Bukan untuk bermegah atau membanggakan diri, tetapi untuk dipakai melayani atau memuliakan Tuhan. Merendahkan diri itu berarti kita sadar dengan posisi kita. Kita sadar bahwa kita terbatas dan Allah itu tidak terbatas. Jadi rendahkanlah diri kita di hadapan Tuhan. Dalam 1 Petrus 5 ayat yang kelima. Dan yang ketiga, hendaklah kita bermegah di dalam Tuhan. Dalam 2 Korintus 10 ayat 17 sampai 18. Ayat ini mengajar agar kita tidak bermegah diri, tetapi hendaklah kita bermegah di dalam Tuhan. Keberhasilan hidup bukan hasil usaha manusia, tetapi desainnya Allah sejak awal untuk kita. Kita harus percaya bahwa kita didesain untuk berhasil,
Ingat, kesulitan adalah cara Allah untuk membuat kita berhasil. Kita tidak diciptakan Allah asal jadi saja. Allah punya rancangan yang baik untuk kita. Rancangan Allah akan mendatangkan damai sejahtera untuk kita. Di dalam doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Boleh kita kasih tepuk tangan yang meriah sekali lagi bagi Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan saudara. Demikian suara gembala sidang kita yang terkasih, Ibu Pendeta Darni Pariaji. Bersama-sama pagi hari ini kita akan siapkan hati kita untuk diberkati melalui kuasa kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita mau rendahkan hati kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertata di kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Betapa kami bersyukur di pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami telah menaikkan pujian dan sembah kami kepada Tuhan Yesus. Dan pada pagi hari ini kami akan siapkan hati dan pikiran kami untuk ditabur oleh benih firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang terkasih, Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji Tuhan. Setiap kata kalimat hamba-Mu penuh kuasa kemuliaan Tuhan, yang memberkati setiap kami. Sebab firman-Mu adalah pelita bagi setiap kaki kami dan terang bagi jalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, sama-sama kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang meriah sekali bagi Tuhan. Sama-sama kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kami datang Tuhan. Ku datang Tuhan, baharui hatiku dengan anugerah di dalam Engkau. Kau tahu Tuhan kelemahan hidupku akan terhapus oleh kuasa kasih-Mu. Kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku dekat padamu. Bagaikan raja wali, Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Kembali kita akan pujian bagi Tuhan. Ku datang Tuhan,
Kami bersyukur Tuhan Yesus, kasih-Mu yang berlimpah bagi kami. Kau ada di tengah kami, Kau yang bertakhta atas pujian penyembahan kami. Kami bersuka cita untuk kesempatannya Tuhan duduk di bawah kaki-Mu, dengar firman-Mu, urapi hamba-Mu, teguhkan setiap firman-Mu dengan tanda kuasa dan mujizat. Dan terlebih ya Tuhan, kami akan bersatu dengan tubuh darah Yesus. Yesus ada di dalam kami, kami ada di dalam Yesus. Dan kami percaya pagi ini yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, setiap gok dan belenggu dipatahkan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya katakan amin, haleluya. Silakan duduk saudaraku yang terkasih, shalom. Tiberias Gading Nias, Tiberias live streaming, berkat perkenanan Tuhan atas setiap kita. Hari ini saya mau berbicara mengenai pentingnya kita menjaga hati kita. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Amsal pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-23. Amsal pasalnya yang keempat, kita mau baca firman Tuhan ayatnya yang ke-23. Amsal 4:23, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kehidupan yang kita jalani adalah pancaran dari hati kita. Hidup yang kita jalani adalah refleksi dari apa yang ada di dalam diri kita, yaitu hati kita. Ya, Senin sampai Jumat, saudara urus apa yang ada di luar, ekonomi kita, finansial kita, karir kita, kesehatan kita, pekerjaan kita. Tapi hari Minggu ini kita kuduskan, kita dedikasikan untuk apa yang ada di dalam kita. Yang setuju katakan amin. Karena kita mau jaga hati kita. Karena kalau hati saudara diubahkan, seluruh hidupmu akan berubah. Kadang kita lebih pingin situasi kita berubah. Dan kalau kita fokus kepada perubahan eksternal, saudara, maka perubahan yang di luar, perubahan yang eksternal, itu bisa hanya cuma sementara. Tapi saudara ubah yang ada di sini, semuanya akan berubah. Saudara setel ulang yang ada di sini, maka semuanya akan berubah. Duitmu juga akan berubah, dompetmu juga akan berubah, dan finansialmu akan berubah, kesehatanmu juga akan berubah. Persepsimu, caramu berpikir, pergaulanmu, cara you ngomong, postur tubuh, engkau akan menjadi manusia yang lain. Kalau hatimu berubah, engkau bukan yang dulu lagi, engkau bukan versi yang kemarin, engkau menjadi versi yang baru. Itu kenapa hidup itu adalah pancaran dari hati kita. Kalau inti dari keberadaan kita berubah, dan inti dari keberadaan kita adalah hati kita, saudaraku, pikiran dan perasaan kita, itu kalau disetel ulang, semuanya akan tersetel ulang otomatis. Ya, dan itu akan permanen. Tapi kalau kita mau berubahnya eksternal saja, saya mau duit saya berubah, saya mau nasib saya berubah, saya mau karir saya berubah, tapi engkau tidak berubah, maka itu berbahaya. Karena perubahan yang eksternal tersebut bisa jadi engkau paksakan. Pokoknya saya mau kaya, tapi saya nggak mau berubah. Tapi saya mau kaya, saya mau banyak duit, tapi saya nggak mau berubah, maka engkau akan mencuri, engkau akan korupsi, engkau akan curang, dan lain sebagainya. Kadang kita hanya mau sembuh, tapi nggak mau hati kita berubah. Tetapi kalau hati saudara di-setel ulang, biologi saudara juga akan di-setel ulang. Tubuhmu akan merespon, karirmu akan merespon, finansialmu akan merespon, dan seluruh aspek hidupmu akan merespon. Hari ini, mari kita kejar Yesus. Kita kejar kematian dan kebangkitan. Kita kejar perubahan tiada henti, pembaharuan tiada henti. Kita kejar supaya diri kita selalu didaur ulang, dibaharui. Kalau engkau dibaharui,
maka semuanya akan dibaharui. Semuanya akan berubah. Mari percaya kepada perubahan yang dahsyat yang luar biasa tersebut. Karena perubahan yang dahsyat yang luar biasa itu namanya adalah Yesus Kristus. Dia yang mati dan bangkit. Kalau saudara mengalami Yesus di dalam hidup ini, engkau berubah. Dan pengalaman yang tersakral dalam hidup ini adalah engkau mengalami Yesus. Engkau menjadi serupa dengan Yesus. Engkau mati dan engkau bangkit sama seperti Yesus. Dan engkau diubahkan terus menerus. Dan orang yang diubahkan terus menerus itu selalu terbakar terus menerus, selalu penuh dengan energi. Karena kalau inti keberadaan saudara itu di setel ulang berubah, maka akan ada ledakan energi yang dahsyat yang luar biasa. Dan energi yang terbesar yang diketahui manusia sekarang ini adalah bernama energi atom atau energi nuklir. Dan energi atom itu ada karena inti dari materi itu namanya atom, dan kalau atom itu di-setel ulang, diubah, dibelah atau disatukan, maka akan ada ledakan energi yang dahsyat dan luar biasa. Itu atom. Tapi lebih kecil dari atom itu namanya apa? Nuklir. Namanya apa? Nuklir. Dan nuklir itu inti dari atom, itu lebih kecil lagi. Dan kalau dibelah lagi, energinya berlipat-lipat, jauh lebih dahsyat. Ya, kita tahu Hiroshima, Nagasaki, tapi itu masih atom, ya itu belum nuklir. Ya, dan puji Tuhan belum ada perang yang melibatkan senjata yang mematikan tersebut. Ya, kita doa, saudaraku, ya jangan sampai terjadi. Kita doa umat manusia masih waras. Yang setuju katakan amin. Kita doa kita masih waras, ya karena kalau itu sudah dipakai kita sudah nggak waras lagi. Ya, itu sudah sangat menghancurkan. Jadi kalau saudara inti keberadaannya berubah, hatimu berubah, kau ubah pikiranmu, kau setel ulang perasaanmu, dahsyat, dahsyat. Itu akan ada ledakan energi yang dahsyat, yang luar biasa, dan itu mengubah seluruh keberadaan dirimu. Dan mari kita buka firman Tuhan yang terdapat di dalam, kita lihat Filipi pasalnya yang kedua. Filipi pasalnya yang kedua, kita lihat ayatnya yang kelima. Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang kelima, dan kita baca sama-sama 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh apa? Pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, inti dari keberadaan saudara adalah pikiran dan perasaan. Hati-hati dengan hati. Karena dari hati itu terpancar kehidupan, jadi jaga hati. Karena hati lebih penting dari dompet saudara. Ya, kita boleh jaga dompet kita baik-baik. Ya, tapi dompet hilang, uang hilang bisa dicari. Tapi kalau engkau jual hatimu, kalau engkau jual integritasmu, kalau engkau jual kekudusanmu, kalau engkau kompromi dengan dosa, itu engkau kompromi dengan dirimu sendiri. Dan ke manusia, kalau sudah kehilangan nyawanya, kalau sudah kehilangan jiwanya, saudara, dia sudah kehilangan segalanya. Uang hilang, bisa dicari, rezeki hilang, bisa dicari. Tapi Alkitab katakan, di atas segala sesuatu jagalah hati. Dengan segala kewaspadaan. Ya, jaga pikiran dan perasaanmu. Jaga. Dan bagaimana kita menjaganya? Ya itu kenapa? Ya hari Minggu dedikasi untuk ibadah. Itu kenapa kita berdoa. Kitab katakan, kuasailah dirimu supaya engkau jadi tenang dan jadilah tenang supaya engkau dapat berdoa. Tenangkan dirimu, itu bagian dari doa. Dan saya percaya anak-anak Tuhan, kita orang Kristen, orang percaya harus ahli dalam jaga batin, jaga hati, dan tenangkan hati kita. Jaga pikiran kita dan jaga perasaan kita. Kalau saya tidak salah, saya ada sediakan satu gambar di PowerPoint. Kalau boleh boleh ditampilkan, ada atau tidak? Ya, ada gambar. Ya, ini mengenai otak saudara. Tapi gambarnya harusnya bergerak, tapi dia diam saja. Bisa bergerak nggak gambarnya? Itu dia. Ini otak saudara pas lagi berpikir. Ini gambar otak kita pas lagi berpikir. Itu aliran-aliran listrik.
Otak kita ajaib, yang setuju katakan amin. Yaitu gambar yang indah ya mengenai kalau di-scan, kalau otak saudara di-scan, jadi pikiran saudara, bentuk fisiknya, saya rasa sudah cukup gambarnya, terima kasih. Bentuk fisik dari otak kita itu adalah signal-signal listrik, ya, aliran-aliran listrik yang mengalir dari otak ke seluruh syaraf saudara. Jadi kalau saudara berpikir, itu zzt, zzt, itu seperti aliran listrik. Dan pikiran akhirnya jadi perasaan. Kalau sudah jadi perasaan, sudah jadi feeling, sudah jadi emosi, itu sudah akan terkubur dalam-dalam di seluruh tubuh kita. Ingat, manusia bukan hanya belajar pakai otak, tapi pakai tubuh. Seluruh tubuh saudara itu akan merespon terhadap pikiran saudara. Manusia belajar pakai seluruh tubuh. Kalau saudara berjalan, ya itu bukan hanya pakai otak, tapi seluruh tubuh, seluruh otot. Maka ilmuwan mengatakan ada yang namanya muscle memory, ya, yaitu ingatan dari otot. Kalau saudara naik sepeda, itu bukan hanya pakai otak, tapi tubuh saudara, informasi mengenai bagaimana naik sepeda itu tertanam dan terkubur di dalam-dalam di seluruh tubuh kita. Maka kita perlu hargai tubuh kita. Yang setuju katakan amin. Kalau saudara bermain-main sama dosa, itu saudara betul-betul mencemari seluruh tubuh. Tubuh belajar untuk berdosa. Tubuh belajar kebiasaan yang buruk, ya, tubuh belajar untuk kebiasaan yang jelek. Tapi kalau saudara hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian, puji Tuhan, tubuh juga belajar. Yang setuju katakan amin. Dan saudara taruh informasi itu di seluruh tubuh saudara. Pikiran, aliran listrik, zzz, yang kadang saudara udah gak sadar lagi. Ya karena itu sudah program bawah sadar. Dan pikiran sadar saudara dengar apa yang saya katakan ini 5%. Tapi 95% itu pikiran bawah sadar. Yang sudah diprogram dari kita lahir sampai kita umur 35 tahun. Setelah kita umur 30 tahun, 35 tahun dan seterusnya, itu semua sudah jadi software yang ada di dalam, yang sudah diinstal, yang saudara sudah tidak sadari lagi. Sifat-sifat, karakter, kebiasaan-kebiasaan sudah tertanam dalam-dalam dan itu sudah autopilot, itu sudah otomatis. Ya, ketika engkau stres, ketika engkau frustasi, ketika engkau kecewa, itu sudah tertanam di dalam-dalam dan kau sudah tidak sadar lagi. Itu kenapa hari ini kita datang ke dalam hadirat Tuhan, kita berkumpul, kita berdoa, kita perjamuan kudus, sudah terima minyak urapan, engkau disetel ulang hari ini. Dan semua yang pikiran-pikiran yang buruk, pikiran-pikiran yang negatif, saya tidak layak. Saya merasa bersalah, saya merasa diri saya kotor, saya merasa diri saya gagal, saya merasa masa depan tidak akan berubah, masa depan sama seperti masa lalu, gak akan ada yang berubah. Saya merasa saya sakit dan besok juga akan sakit dan masa depan saya juga akan sakit. Itu adalah pikiran-pikiran yang saudara harus terjemahkan. Karena kalau saudara tidak terjemahkan, saudara tidak bisa mengalahkannya. Karena pikiran itu seperti aliran listrik. Zzz. Lalu kau merasa frustasi, kau merasa bete. Dan kau terima jadi semua emosi-emosi tersebut. Dan kau berpikir bahwa itu adalah identitasmu, bahwa itu adalah dirimu. Saya frustasi, saya gagal. Tapi itu kenapa saudara harus terjemahkan aliran listrik tersebut. Dan perasaan adalah aliran-aliran biokimia. Ya, itu adalah hormon-hormon. Itu sudah jadi hormon stres, sudah jadi adrenalin, sudah jadi hormon stres yang bernama kortisol, yang itu dikeluarkan di dalam tubuhmu, yang engkau tidak sadar. Saya stres, saya tertekan, saya frustasi. Itu kenapa kita harus terjemahkan pikiran-pikiran tersebut. Supaya apa? Supaya kita kalahkan. Kita mau kalahkan dan kita tawan kepada Kristus. Kita tolak dan kita hancurkan pikiran-pikiran yang negatif tersebut. Dan Daud adalah ahlinya, saudara. Dari seluruh tokoh di Alkitab, saya boleh katakan Daud adalah jagoannya. Ya, dia jago dan ahli dalam bagaimana menjaga hati dan batin. Dan dia selalu tangkap pikiran dan perasaan yang salah. Dan dia tidak mau terima jadi begitu saja. Kalau ada pikiran, ada perasaan, dia tangkap. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau tertekan di dalam diriku? Karena hati ada di dalam. Jangan hanya urus yang di luar. Pakaian, make up, dandan, mobil, aset, rumah, itu di luar. Tapi harta yang paling berharga yang ada di dalam, saudara.
Jagalah hati dengan segala kewaspadaannya. Karena aset, rumah, mobil, duit, kesehatan dan lain semua adalah pancaran apa yang ada di sini. Jadi setel apa yang ada di sini dan kau akan setel ulang seluruh hidupmu. Kau akan setel ulang nasibmu. Mengapa engkau dia tangkap? Ya, ada pikiran atau mungkin bukan pikiran terlebih dahulu tapi perasaan. Kadang yang menangkap kita adalah perasaan, adalah emosi. Karena emosi itu adalah bukan lagi bahasa jiwa, bukan lagi bahasa otak, tapi bahasa tubuh. Karena emosi adalah hormon, ya itu hormon stres, ya yang mengalir, engkau merasa tertekan, itu sudah tubuh, itu tubuh sudah bermain, saudara. Ya bukan hanya otak, bukan hanya pikiran. Dan banyak orang yang ketagihan dengan emosi-emosi seperti itu. Stres, tertekan, merasa gagal, merasa nggak layak. Itu sudah tubuh bermain dan itu sudah adiktif. Sudah kecanduan. Ya. Itu kenapa orang senang marah. Ada beberapa orang yang kecanduan dengan perasaan stres. Ya. Saya merasa diri saya rendah, saya merasa diri saya tertekan. Dan ada pikiran-pikiran yang ada di belakang feeling tersebut, perasaan tersebut yang membenarkan perasaan tersebut, yang mencari justifikasi, pembenaran. Saya merasa berhak, saya merasa gagal, ya karena pendidikan saya nggak cukup. Lalu kau akan cari alasan-alasan, ya saya dididik dengan cara yang salah, saya nggak punya cukup banyak uang. Dan narasi tersebut adalah narasi pikiran mental korban. Saya hanya korban dari keadaan, saya nggak layak, saya merasa bersalah, saya sakit, dan saya nggak akan sembuh. Dan saudaraku, kita tolak pikiran-pikiran yang ada, yang membenarkan perasaan tersebut. Karena sebelum saudara menghancurkan perasaan tersebut, engkau harus menolak narasi pikiran tersebut. Hari ini saya mengajak saudara, kita tolak narasi orang yang kalah. Engkau adalah pemenang di dalam Kristus. Dan saudara, nggak boleh merasa dirimu sebagai korban. Dan kalau saudara merasa dirimu bukan korban, engkau adalah pemenang, engkau akan memasuki suatu zona yang kau belum masuki sebelumnya, dan kau tidak tahu apa yang akan terjadi. Kau merasa tidak nyaman di situ. Dan banyak orang merasa tidak nyaman, keluar dari zona nyaman tersebut, karena mereka keluar dari zona yang mereka sudah familiar dan mereka nyaman. Kita sudah familiar dengan diri kita yang pecundang. Kita sudah familiar dengan diri kita yang kalah. Kita sudah familiar dengan diri kita yang stres dan tertekan karena kita merasa kita berhak memiliki perasaan-perasaan tersebut sebab kita adalah korban dari keadaan. Dan kita sudah menyalahkan setiap hal, setiap keadaan, setiap situasi. Kita salahkan orang tua kita salahkan pemerintah, kita salahkan ekonomi, kita salahkan kita kurang duit, dan lain sebagainya. Untuk saudara bebas dari perasaan stres, frustasi, dan kekecewaan tersebut, saudara harus menolak narasi sebagai korban tersebut. Engkau bukan korban, engkau adalah pemenang dalam Kristus. Dan engkau gak boleh lagi simpan kepahitan, engkau gak boleh lagi menyalahkan orang, engkau gak boleh menyalahkan dan mencari kambing hitam lagi. Dan banyak orang yang gak nyaman dengan itu, sebab mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Sebab mereka harus bertanggung jawab mulai sekarang atas hidup mereka. Dan kau harus jaga hatimu. Dan itu tanggung jawabmu. Jaga hati dengan segala kewaspadaan. Dan banyak orang yang tidak mau mengambil tanggung jawab tersebut. Hari ini saya mengajak saudara, pikul salibmu, ambil tanggung jawabmu, hidupmu akan berubah. Dan kau akan menyukainya. Yang setuju katakan amin. Kau akan menyukai perubahan-perubahan akan terjadi di dalam hidupmu. Dan perubahan tersebut, kodenya, namanya adalah Yesus Kristus. Dia yang mati dan yang bangkit. Jadi kejar Yesus. Luangkan waktu bersama dengan Yesus. Terutama bukan untuk supaya sembuh, bukan supaya untuk diberkati. Tapi datang kepada Yesus supaya engkau berubah. Karena kalau engkau berubah, engkau pasti diberkati akan Tuhan. Kalau engkau berubah, engkau pasti disembuhkan oleh Tuhan. Karena kalau diri kita berubah, saudaraku yang terkasih, semua keberadaan kita akan berubah. Dan bagaimana kita
menjaga hati kita. Coba kita lihat satu firman lagi yang terdapat dari 1 Korintus 10 ayatnya yang pertama. 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayatnya yang pertama. 1 Korintus 10 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua lelah melintasi apa? Lelah melintasi laut. Bawah. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah apa? Dibaptis dalam awan dan dalam laut. Saya suka sekali ayat ini, karena ini rema bagi saya dan mengingatkan saudara sedikit bahwa sebentar lagi nanti akan ada baptisan. Kalau saya tidak salah tanggal 26, saudara yang belum dibaptis, silakan mendaftar dirimu untuk dibaptis. Karena baptisan selam yang dilakukan dalam nama Yesus di gereja Tiberias, baptisan yang penuh kuasa. Karena baptisan adalah inisiasi, adalah suatu deklarasi bahwa saya sudah berubah. Saya sudah melintas, katakan bersama saya melintas. Dan engkau anak-anak Tuhan, engkau adalah pemenang di dalam Tuhan. Engkau adalah seorang pelintas. Katakan kiri kananmu, katakan kamu seorang pelintas. Katakan bersama saya, aku pelintas. Pelintas artinya penyeberang, ya, menyeberang. Dan beberapa agama punya istilahnya sendiri untuk melintas, untuk menyeberang. Saudara kita Muslim punya istilah hijrah, ya. Istilah kita adalah baptis untuk pelintasan. Istilah kita apa? Baptis. Artinya baptis adalah engkau bergerak dari gelap kepada terang, dari kematian kepada kehidupan, dari miskin menjadi kelimpahan, dari sakit jadi sembuh. Engkau melintas dan butuh energi besar, butuh keberanian untuk melintas. Untuk melintas kau harus tinggalkan zona nyaman dan kau harus rela tinggalkan manusia yang lama. Manusia yang lama mati dan kau harus dibakar, dihancurkan dan dibangkitkan kembali. Dan kadang proses itu menyakitkan, saudaraku. Ya, kadang kita nggak mau diri kita yang lama dihancurkan. Kita terlalu jatuh cinta sama diri kita versi yang dulu. Tapi hari ini saya mau katakan, tinggalkan dirimu yang dulu. Tuhan mau buat versi yang baru yang lebih penuh kemuliaan. Karena kalau kau menjadi manusia yang baru, engkau akan berubah. Hari ini mari melintas. Ubah pikiran, ubah perasaan. Saya mau nyebrang sekarang. Saya nggak mau tinggal di masa lalu. Saya nggak mau versi saya yang masa lalu. Walaupun saya merasa bahwa nyaman dengan keadaan tersebut. Karena jangan salah saudara, kita nyaman kalau kita stres. Kita nyaman kalau kita tertekan dan frustasi dan kecewa. Kadang kita nyaman kepahitan karena kita sudah nyaman dengan narasi tersebut. Narasi bahwa kita hanya korban, bukan saya yang salah, dia yang salah. Dan saya hanyalah korban dari keadaan. Saya adalah produk dari kesalahan orang lain. Orang ini jahat sama saya, akhirnya saya begini, saya begini, saya begini. Dan kau tertekan, engkau stres, kau frustasi, engkau tidak akan melintas. Engkau tidak akan maju. Tapi tolak narasi tersebut dan terima narasi Kristus. Ia yang mati dan bangkit kembali. Saya mau melintas, saya mau berubah, saya bukan korban. Ya, dulu saya kalah, dulu saya gagal, dulu saya pecundang. Tapi sekarang saya terima, saya adalah pemenang di dalam Yesus. Dan saya terima itu sekarang. Kau terima itu kapan? Itu iman. Iman terima itu sekarang. Dan hari ini saya mengajak saudara untuk percaya engkau terima itu sekarang. Kau sembuh sekarang. Engkau diberkati sekarang. Jangan tunggu sampai 0 di nomor rekeningmu nambah 1 baru engkau percaya engkau diberkati. Enggak perlu. Enggak perlu. Engkau percaya mobilmu ganti baru engkau percaya engkau diberkati. Enggak perlu. Engkau bisa percaya ini sekarang juga. Walaupun masih naik motor, masih naik mikrolet, percaya engkau penuh kelimpahan. Engkau tidak kekurangan. Karena kalau engkau mentalnya kekurangan, saya nggak peduli engkau naik Mercy sedikit pun, walaupun kau naik Mercy tapi mentalmu mental kekurangan, engkau tetap akan merasa miskin. Karena kau melihat apa yang orang lain punya dan kau tidak punya. Saya punya Mercy, tapi engkau lihat orang lain dia punya Ferrari. Kau merasa miskin. Dan kemiskinan bukan kurang duit, tapi hati saudara, tapi mentalitas saudara. Percaya sekarang, yang setuju katakan amin. Saya tutup dengan ini satu rahasia luar biasa, yaitu adalah tubuh saudara, otak saudara, nggak ngerti bedanya antara engkau percaya sekarang
sama engkau dapetin itu beneran, nggak ngerti bedanya. Tubuhmu tidak ngerti bedanya. Itu kenapa manusia punya pikiran. Dan manusia satu-satunya makhluk yang dapat terpicu oleh stres, dipicu hanya oleh pikiran. Binatang nggak bisa. Binatang hanya stres kalau benar-benar dalam ancaman. Betul atau tidak? Misalnya zebra, saya kasih contoh, zebra akan stres ketika dikejar singa. Tapi saudara coba suruh sama zebra, zebra coba kamu bayangin aja. Bayangin ada singa ngejar kamu, bayangin. Zebra sambil ngunyah rumput. Gua nggak bisa bayangin, mana singanya, beneran ada nggak? Gua mah yang real aja. Singanya nggak ada, gua nggak stres. Ya, zebra santai, mana singanya, mana? Tapi manusia, beda. Saudara cicilan jauh dari saudara, saudara pikirin saudara stres sekarang. Saudara bayangin tagihan itu, saudara bayangin orang yang jahat sama saudara, yang 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu sekalipun. Engkau akan mengalami stres itu dan tubuh tidak mengerti bedanya. Tubuh tidak mengerti apa? Tubuh saudara nggak ngerti bedanya ini beneran atau cuma pikiran. Tubuh tidak mengerti bedanya. Kalau saudara punya iman, saudara berpikir sekarang, saya diberkati sekarang juga. Otak nggak ngerti bedanya. Kalau saudara melintas seperti itu, saudara sudah melintas dari masa depan dari masa lalu kepada dari manusia lama ke manusia baru. Kalau saudara melintas seperti itu, maka otak saudara bukan hanya menyimpan memori masa lalu, tapi otak saudara adalah memori masa depan yang belum terjadi. Saudara sudah memasuki dunia potensial, zona mujizat, zona kemungkinan, zona kerajaan Allah, di mana kalau saudara berada di situ, semuanya akan ditambahkan bagimu. Semuanya akan terjadi dengan otomatis. Semuanya akan ditambahkan bagimu. Dan engkau jangan ingat masa lalu, tapi ingat masa depanmu. Saya mau tanya tapi, masa depan udah terjadi belum? Belum, tapi yuk ingat. Dan informasi mengenai masa depan saya seperti apa harus tertanam dalam otak saudara, dalam jiwa, dalam pikiran saudara, dan akan tumbuh sirkuit syaraf yang baru untuk memori mengenai bukan hanya masa lalu, tapi masa depan. Ingat, di masa depan engkau disembuhkan oleh Tuhan. Di masa depan engkau penuh dengan kelimpahan. Dan nikmati itu sekarang. Imani, aku sudah sembuh sekarang. Aku sudah diberkati sekarang, dan kau akan melihat mujizat Tuhan. Saya undang Bro Dwi boleh iringi kita. Saya undang imam pemusik. Mari saudaraku yang terkasih, sejenak kita berdiam diri di dalam Tuhan. Dan hari ini kita mau praktekkan, jaga pikiran dan perasaan kita. Dan hari ini sambil posisi duduk, tutup matamu hari ini dan duduk tegap. Perintahkan tubuhmu untuk tenang, perintahkan tubuhmu untuk diam, perintahkan tubuhmu untuk tidak gerasa-gerusu, perintahkan tubuhmu untuk percaya dan paksa tubuhmu untuk tenang hari ini. Jagalah hati dengan segala kewaspadaannya. Dan saya menantang saudara hari ini, jangan hanya mengingat masa lalu, karena masa lalu engkau ada penyakit, masa lalu engkau kekurangan, masa lalu penuh dengan kekecewaan. Tapi ingat masa depanmu, lihat masa depanmu, lihat hal-hal yang kau mau ubah di dalam hidup ini. Kalau engkau sakit hari ini, lihat engkau sudah disembuhkan, lihat itu. Dan kalau engkau merasa tidak tenang, tubuhmu merasa tidak tenang, tubuhmu merasa menolak, maklumi itu, maklumi, karena tubuhmu sudah bertahun-tahun hidup di dalam kekecewaan, frustasi, maklumi itu. Karena tubuh seperti akan menolak hal tersebut. Dan ambil nafas dalam-dalam, ambil nafas dalam-dalam, dan lihat dirimu sudah sembuh, lihat dirimu sudah sehat, lihat dirimu berkemenangan, lihat dirimu tidak kekurangan apapun yang baik, lihat dirimu apa yang kau kerjakan diberkati Tuhan, lihat masa depanmu. Dan biarlah otakmu dipenuhi oleh informasi bukan mengenai hanya masa lalu, tapi masa depan. Otakmu bukan hanya memori masa lalu, menyimpan kepahitan, kekecewaan, frustasi, tapi pikiranmu, jiwamu, otakmu adalah peta
untuk apa yang akan terjadi di masa depan. Dan kau akan lihat mujizat akan terjadi, kebetulan-kebetulan akan terjadi, keberuntungan akan terjadi, hal-hal yang heran akan terjadi. Karena Tuhan bekerja dalam segala hal, berdatangkan kebaikan, semuanya akan ditambahkan bagimu. Lihat dirimu sudah sehat, dan tanya kepada jiwamu, hari ini apa yang kau akan lakukan ketika kau sehat? Aktivitas apa yang kau akan kerjakan ketika kau sehat? Apa yang kau akan lakukan ketika kau berkelimpahan? Tanya kepada jiwamu, katakan itu kepada jiwamu. Ambil nafas dalam-dalam dan terima itu. Terima itu. Sekarang buka matamu, saudara yang terkasih, buka matamu. Jangan hanya jago ketika tutup mata. Ketika kita buka mata, kita juga harus jaga sikap doa. Yang setuju katakan amin. Beberapa dari kita hanya jago ketika tutup mata, ketika buka mata sudah stres lagi, sudah frustasi lagi, sudah kecewa lagi. Tapi ketika saudara buka mata, saudara hadapi kenyataan, simpan baik-baik memori masa depan tersebut, bahwa kau sudah melintas. Manusia yang lama sudah mati dan yang baru sudah bangkit. Saya undang kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Yesus, kau sangat baik. Yesus, namamu indah. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Tuhan Yesus, namamu indah. Tuhan Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Angkat tanganmu bagi Tuhan, percaya kau diubahkan. Ku mau memuji, ku selalu puji. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semuanya Tuhan. Dengan tangan yang terangkat pagi hari bersama-sama dengan iman katakan, ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Dengan pengharapan kami katakan Tuhan dalam nama Yesus, semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus pada pagi hari ini, saudara. Mari saudara boleh seperti menanggung bersama-sama kita dengan pujian tubuhmu dan darahmu. Haleluya.
tubuhmu. Sama-sama kita bangkit berdiri bersama saudara di hadapan Tuhan. Tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kesempatan menghampiri meja perjamuan kudus-Mu ya Tuhan. Bersama dengan saudara seiman kami nyatakan kuasa penebusan Yesus lewat kematian dan kebangkitannya dalam perjamuan kudus ini. Kami percaya Tuhan ada kuasa yang tiada taranya. Kami dalam Engkau, Engkau di dalam kami, dan roh jiwa tubuh kami diperbaharui. Kami menjadi baru. Sebab tubuh Yesus adalah benar-benar makanan, dan darah Yesus adalah benar-benar minuman. Mari kita angkat tubuh Tuhan. Yesus adalah imam besar agung dari pengakuan iman kita. Sama-sama kita katakan, dalam nama Yesus, inilah roti hidup yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberi keselamatan, hidup kekal di kerajaan surga. Yang kedua, tubuh Yesus menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku, agar aku dan keluargaku dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Yesus tertikam, tertombak di atas kayu salib. Kami tolak pisau operasi, pisau bedah, tidak akan jamah tubuhku. Kami tolak terkapar di rumah sakit, kami tolak terkapar di meja operasi, kami tolak celaka, mara bahaya, malapetaka, kami tolak terkapar di ruang ICU. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit, kelemahan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan, inilah tubuh Yesus. Setelah itu Yesus mengangkat cawan, mengucap syukur atasnya, seraya berkata, ambillah dan minumlah, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Mari kita angkat cawan Tuhan. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang memberi pengampunan atas segala dosa kesalahan kami. Kami janji bertobat, kami tolak setan dan segala perbuatannya, keluarga kami, keluarga yang kudus. Kami tolak perzinahan, kami tolak poligami, jauhkan dari perceraian. Yang kedua, darah Yesus menyucikan, menguduskan kami. Kami termeterai sebagai warga kerajaan surga. Kami doa punya rumah di bumi dan di surga. Yang ketiga, oleh darah Yesus, oleh bilur Yesus, dari ujung rambut sampai ujung kaki aku sehat, aku sembuh, pendengaran, penglihatan sempurna, panca indera sempurna. Kami tolak katarak, kebutaan, kami tolak tuli, setiap organ, jaringan, sistem dalam tubuhku sempurna. Pernafasan, imunitas, antibodi, pencernaan, peredaran darah sempurna. Darahku tahir oleh darah Yesus. Kami tolak benjolan apapun, kami tolak kistemium, kami tolak kanker tumor, kami tolak diabetes, hepatitis dalam nama Yesus. Sebut sakitmu masing-masing.
Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini lebih dari roti mana bangsa Israel 40 tahun di padang gurun dengan roti mana makan tidur diberkati tidak kekurangan, kasut jubah tidak rusak, selalu baru dengan tubuh darah Yesus. Kami tolak kemiskinan, kami tolak roh kekurangan, kami tolak roh kegagalan, kami tolak kebangkrutan. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit, kemiskinan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Bapak Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya dalam perjamuan kudus ada mujizat, ada kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Kami angkat kedua tangan kami percaya, kami angkat pujian. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku, di dalamku, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam minyak urapan yang kudus untuk memuliakan Allah dan manusia. Kami muliakan Yesus, Tuhan dan Allah kami yang ada di tengah kami, memberkati kami. Setiap tetes oles dari minyak urapan ini hari ini, yang sakit disembuhkan, mengusir setan-setan, hancurkan kuasa kegelapan, patahkan segala kuk dan belenggu dalam nama Yesus. Hari ini kami diurapi, inilah minyak urapan dalam nama Yesus. Oleskan atas kening saudara, atas dahi saudara. Dan jangan lihat masa lalumu, ingat masa depanmu, engkau diurapi oleh Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap pokok doa yang tertulis dalam kertas doa ini, pokok doa anak-anak-Mu ya Tuhan. Kau yang berfirman doa orang benar besar kuasanya. Bersyukur ya Tuhan Pak Yunus sudah sehat, sudah sembuh dan pulih dari demam berdarah. Jaga keluarga dan apa yang dikerjakan berhasil. Berkati Dokter Julia, juga Pak Riksen dan istri, diberkati Ibu Hana, Pak Doni dan istri dan keluarga, diberkati Tuhan. Berkati Pak Alex, Ibu Meni dan keluarga, diberkati Tuhan. Dan kami doa Ibu Oma Bernake selalu sehat, juga Adel dan keluarga. Inilah doa kami ya Tuhan, inilah pergumulan kami, Engkau yang mengetahuinya. Dan kami percaya hari ini doa kami besar kuasanya. Kami berdoa bersyafaat, berkati gerejamu, berkati Gembala Sidang, Pendeta Danati Pariaji. Tuhan beri umur panjang, kesehatan, penuh kuasa, mujizat, hikmat Tuhan, memimpin pekerjaan yang besar. Hamba-hambamu di Gereja Tiberias, Tuhan Yesus berkati. Bro Sony, Bro Ferdi, worship leader dan juga tim singer, Bro Dwi dan imam pemusik, Tuhan berkati. Dan adik-adik choir, usher, collect and greeters, Pak Ronald dan para pekerja, juga bahkan tim security dan event. Kami doa ya Tuhan lewat pelayanan kami di Tiberias, bilangan orang benar di Indonesia terus bertambah. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, diberkati untuk tuayan di akhir zaman. Kami juga mau bersyafaat ya Tuhan untuk keadaan geopolitik saat ini yang ada di Timur Tengah. Tuhan berkati, kami doa semuanya akan aman, semuanya akan baik, dan jaga ya Tuhan. Kami doa keadaan politik dunia ini, kami doa akan ada keamanan, akan ada kestabilan. Kami tolak peperangan dalam nama Yesus, kami tolak ketidakstabilan. Kami doa ya Tuhan, jaga semua
negara-negara di dunia ini, terutama yang demokrasi. Dan kami bersyukur Indonesia salah satu negara demokrasi. Kami doa tahun-tahun ke depan negara yang demokrasi akan bertambah, yang menghargai nilai dari manusia, nyawa dari manusia, yang menghargai hak asasi dari manusia, karena nilai dari semua individu adalah Yesus Kristus. Dan Kau mengasihi semua manusia, Kau mengasihi semua individu. Maka kami doa ya Tuhan, lebih banyak lagi negara-negara yang akan menjaga sakralnya nilai dari setiap individu manusia, yang adalah negara demokrasi akan lebih banyak, dan kami doa akan lebih stabil. Pada akhirnya Tuhan, kami akan terima berkat-Mu. Berkat martir mengalir dari gembala sidang kepada setiap hamba Tuhan, setiap jemaat yang terkasih. Sebab Tuhan berfirman kepada Musa, ucapkanlah kata berkat ini atas Israel. Dan biarlah hamba ucapkan kata berkat ini ya Tuhan, hanya dalam nama Yesus. Berkenanlah ya Tuhan menaruh berkat ini atas setiap kami. Yevarech Adonai vayishmerecha, Yair Adonai panav elecha v'chonecha, Yisa Adonai panav elecha v'yashem lecha Tuhan memberkati engkau, dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya atasmu dan memberi kepadamu kasih anugerah. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi bagimu shalomnya, damai sejahteranya untukmu dan anak-anakmu. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Ku kagumi hari kasih mulia karunia sampai kini ku akui kasih mulia karunia. Dalam hati kasih mulia karunia sampai kini ku akui kasih mulia karunia. Minyak kudusmu mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaan-Mu, tubuh darah-Mu sempurnakanku, ku dijadikan baru
serupa gambaran-Mu. Minyak kudus-Mu mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaan-Mu. Tubuh darah-Mu sempurnakanku, ku dijadikan baru serupa gambaran-Mu. Minyak kudus-Mu mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaan-Mu. Tubuh darah-Mu sempurnakanku, ku dijadikan baru serupa gambaran-Mu. Minyak kudus-Mu mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaan-Mu. Tubuh darah-Mu sempurnakanku, ku dijadikan